Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pejuang Olimpiade Madrasah Indonesia. Video kali ini kakak akan membahas latihan soal Olimpiade Madrasah Indonesia yang kakak ambil dari soal KSM tahun-tahun sebelumnya. Nah, jangan lupa untuk subscribe terus channel ini karena kakak akan mengupdate terus untuk kalian bisa latihan soal-soal Olimpiade Madrasah Indonesia. Ikutin terus channel ini ya. Jangan lupa untuk menonton sampai selesai pembahasan soal-soalnya. Baik adik-adik pejuang Olimpiade Madrasah Indonesia, video kali ini kita akan lanjutkan membahas soal-soal latihan Olimpiade Madrasah cabang sains dari IPS MTS. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Rumah tangga keluarga menjadi salah satu pelaku ekonomi yang memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi. Pelaku ekonomi ini memiliki fungsi konsumsi dan produksi sekaligus. Peran ini dapat teridentifikasi pada aktivitas yang tercipta dalam penggalan ayat berikut. Fa'in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahun. Peran ekonomi ini terkait dengan, ini adalah penggalan dari ayat dari surat At-Talaq ayat 6 yang artinya, kemudian jika mereka para ibu menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Makna singkatnya adalah Allah memerintahkan agar para ayah yang sudah menceraikan istrinya tetap memberikan upah dalam kurung nafkah kepada ibu bila ia bersedia menyusui anaknya. Peran ekonomi ini terkait dengan adanya di sini ibu sebagai pekerja karena dia menyediakan jasa untuk menyusui, dan ayah atau suami sebagai pemberi upah. Berarti di sini adalah A. lahan kerja, B. modal kerja, C. keahlian kerja, D. tenaga kerja. Maka peran ekonomi ini adalah lebih ke tenaga kerja. Ada penyedia jasa dan ada yang pemberi upah. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Tercatat 90% kebutuhan biodiesel Uni Eropa didatangkan dari Indonesia. Uni Eropa mengklaim bahwa Indonesia telah menjual biodiesel kepada anggotanya dengan harga di bawah nilai normal dibandingkan dengan harga biodiesel yang diproduksi perusahaan penghasil biodiesel di Uni Eropa. Harga jual tersebut dianggap sebagai sebab mengapa industri biodiesel di Uni Eropa dirugikan dengan impor biodiesel tersebut. Uni Eropa berusaha untuk menekan laju impor tersebut dengan mengenakan pajak yang tinggi kepada produk biodiesel Indonesia. Jadi dia membesarkan pajak impornya. Kebijakan ini disebut dengan, kita bahas terlebih dahulu materinya satu-satu. Dalam istilah di Indonesia, kebijakan yang dikenakan Uni Eropa itu disebut dengan bea masuk anti-dumping. Penjelasan singkatnya, dumping adalah praktek menjual barang ekspor dengan harga lebih rendah dari harga normal di pasar domestik. Kemudian, karena harga barang yang dijual oleh produk impor tadi lebih murah, tentu dia akan menyaingi produk domestik atau produk lokal yang diproduksi oleh negara itu sendiri. Makanya negara tersebut membiayai pajak untuk barang yang diimpor ke dalam negaranya itu dengan pajak yang sebesar-besarnya atau besar. Namanya adalah bea masuk anti-dumping, pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah suatu negara terhadap barang impor yang diduga dijual dengan praktek dumping, yaitu dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga normal produk lokal yang ada untuk melindungi industri dalam negeri. Jadi jawabannya adalah kita isikan bea masuk anti-dumping, dumping. Jawabannya adalah bea masuk atau anti-dumping. Atau diketik aja adalah jawabannya adalah anti-dumping. Soal selanjutnya, Indonesia memiliki banyak pusat-pusat keunggulan ekonomi.
Masing-masing pusat ini menghasilkan produk barang yang beragam. Salah satu produk barang yang dihasilkan dari pusat tersebut diperoleh dari pemprosesan bahan baku yang terdapat pada penggalan ayat berikut. Walis Sulaiman ar-riha guduha syahru wa rafahuha syahru wa asalna lahu ainal qitr. Pusat keunggulan ekonomi yang mengolah barang tambang ini adalah, oke, kita lihat ayat ini adalah bagian dari Quran surat As-Saba ayat 12 yang berbicara tentang nikmat Allah kepada Nabi Sulaiman, yaitu bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman atas angin. Kemudian Allah juga melimpahkan nikmat berupa tembaga yang mudah digunakan dalam pembangunan dan keperluan kerajaannya. Nah, pusat keunggulan ekonomi yang mengolah barang tambang ini adalah, kita cek satu persatu. PT Kaltim Primakol itu industri batu bara, bukan tembaga ya, bukan mineral logam. Krakatau Steel itu adalah baja, industri baja. Pertamina itu BBM, minyak bumi. Freeport itu ada emas, perak, tembaga, tambang mineral logam. Jadi jawabannya adalah A, PT Freeport. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Media berbasis internet menjadi medium promosi yang digunakan oleh para pelaku industri kreatif Indonesia. Produk yang dihasilkan dari salah satu pelaku ekonomi ini dapat berupa produk yang abstrak seperti data, software, berita, hiburan, periklanan, hingga produk material budaya seperti kerajinan tangan, batik, tenun, hingga ornamen etnik rumah. Produk-produk tersebut dapat menjadi keunggulan mutlak bangsa Indonesia jika pemerintah A. Mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk memproduksi barang lebih efisien dibandingkan negara luar. Kalau ini lebih membahas atau menitikberatkan pada keunggulan komparatif, yaitu efisiensi biaya, sehingga ini tidak mencerminkan keunggulan mutlak bangsa. Jadi ini bukan jawabannya ya menurut kakak. Kemudian yang B, memberikan kredit dengan bunga rendah pada pelaku ekonomi kreatif berjangka panjang. Ini sebenarnya juga bagus ya, dia membantu dalam permodalan si pelaku industri kreatif ini, tapi dia tidak memfokuskan kepada keunggulan mutlak bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi ini juga bukan jawabannya. Yang C, memberikan insentif berupa kelonggaran pajak untuk barang-barang yang akan diekspor ke luar negeri. Kalau ini lebih fokus kepada ekspor untuk daya saing harga, tetapi dia tidak menjamin tentang keunggulan mutlak dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kalau yang D, mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk membuat jejaring rantai pasokan bahan baku industri. Jawaban yang D ini cukup relevan ya. Karena untuk menjaga keunggulan mutlak atau keunikan produk khas Indonesia, pemerintah perlu memastikan rantai pasokan bahan baku tetap berjalan baik, sehingga industri kreatif bisa konsisten memproduksi barang khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi yang lebih relevan itu jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan teks di bawah ini. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan Indonesia terhadap pendapatan domestik bruto baru sebesar 37,3,7%. Padahal Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat sektor ini punya potensi sangat besar, 1,3 kali dari PDB alias 130%. Laut kita belum terkelola secara optimal, kata Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia. Luas lautan Indonesia mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Dengan luas tersebut, total potensi ekonominya mencapai 1,3
triliun US dollar per tahun atau 5 kali lipat dari APBN 2019 yang sebesar 190 miliar US dollar. Langkah mendasar yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sumbangsi ekonomi kelautan pada produk domestik bruto adalah, kita lihat option jawabannya. A. Menambah jumlah pelabuhan penangkapan ikan. B. Memberikan kredit murah untuk pengadaan kapal penangkap ikan. C. Melakukan diversifikasi usaha nelayan berbasiskan produk ikan. D. Mengubah orientasi pembangunan menjadi ocean based development. Oke, sebenarnya di option ini kita cukup mencari jawaban yang manakah yang bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi Indonesia. Coba kita lihat yang A, menambah jumlah pelabuhan penangkapan ikan. Ini penting, tetapi ini hanya menyentuh bagian pembangunan infrastruktur saja, bukan strategi mendasar untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Maka ini bukan pilihan jawaban yang tepat. Kalau kita lihat yang B, memberikan kredit murah untuk pengadaan kapal penangkap ikan. Memberikan kredit murah untuk pengadaan kapal penangkap ikan ini dapat membantu nelayan meningkatkan produksi, tapi masih sebatas sektor hulu atau penangkapannya saja, belum meningkatkan kontribusi signifikan ke pendapatan domestik bruto. Jadi ini bukan jawaban yang tepat juga. Kalau kita lihat yang C, melakukan diversifikasi usaha nelayan berbasiskan produk ikan. Sepertinya ini jawaban yang tepat karena ini dapat menambah nilai tambah dari hasil laut. Misalnya dengan pengolahan ikan, industri turunan seperti olahan pangan, kosmetik, dan obat-obat yang berbasis dari produk ikan ini ya, bisa dijual dengan nilai ekspor yang tinggi. Diversifikasi ini atau perluasan ini tentu akan meningkatkan kontribusi ke ke pendapatan domestik bruto secara berkelanjutan. Ini berkelanjutan ya. Jadi jawaban yang tepat itu C. Coba kita lihat yang D, mengubah orientasi pembangunan menjadi ocean based development. Ini bukan jawaban yang diinginkan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita skip soal yang berbahasa Arab. Kita lanjut aja soal selanjutnya. Kolonialisme Belanda telah menyebabkan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia baik aspek geografis, ekonomi, budaya, pendidikan, maupun politik. Perubahan kehidupan ini terjadi melalui sejumlah kebijakan kolonialisme yang mendorong masyarakat untuk beraktivitas seperti yang terkandung pada makna ayat berikut. Dampak yang dapat dirasakan dari aktivitas tersebut yang keberadaannya masih dapat dirasakan hingga saat ini adalah, potongan ayatnya berbunyi, فَإِذَا قُضِيَتِ Salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Oke, kalau kita lihat penggalan ayat ini adalah surat Al-Jumu'ah ayat 11 yang terjemahannya, apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah, kata kuncinya bertebaranlah kamu di muka bumi. Bertebaran disuruhnya di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Kata kuncinya adalah bertebaran. Kalau kita lihat kaitkan dengan dampak perubahan kehidupan pada saat zaman kolonial Belanda di kehidupan masyarakat, dampak ini adalah terjadinya persebaran atau urbanisasi penduduk. Penyebaran penduduk bisa jadi dari desa ke kota, karena kan pada saat kolonial Belanda itu masuk, itu kan mulai ada tempat-tempat untuk industri, sehingga para pekerja dari desa itu diberangkatkan ke kota untuk bekerja, untuk menjadi buruh atau menjadi pekerja kasar, pekerja paksa misalnya. Nah, itu kan terjadi persebaran dari penduduk itu. Lama-kelamaan itu akan membuat sebuah perubahan kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18 atau soal selanjutnya. Perhatikan ayat berikut ini. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun.
Salah satu dari kata dalam ayat ini mempresentasikan tempat yang dipergunakan dalam salah satu perundingan Indonesia Belanda pada masa revolusi. Kita lihat terjemahan ayat ini. Dan dialah Allah yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan, dan dia menjadikan untukmu kapal, kata kuncinya adalah kapal, dan hewan ternak yang kamu tunggangi. Jadi tempat yang digunakan untuk perundingan Indonesia Belanda pada masa revolusi adalah pada sebuah kapal. Kalau kita boleh tahu, itu kapalnya adalah kapalnya itu adalah kapal USS Renville, sehingga perundingan ini menghasilkan yang namanya Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini berlangsung di atas kapal milik kapal perangnya Amerika Serikat yang berlabuh di Teluk Jakarta pada tahun perjanjian ini berlangsung pada bulan Desember 1947 sampai Januari 1948, di mana di Teluk Jakarta di atas kapal perang milik Amerika Serikat yang bernama kapal Renville, sehingga perjanjian ini melahirkan namanya Perjanjian Renville. Untuk tambahan informasi bagi adik-adik semua, perundingan ini dimediasi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Amerika, KTN Komisi Tiga Negara yaitu Amerika Serikat, kemudian ada Australia, kemudian ada Belgia. Ini untuk catatan ya. Apa bunyi isi perjanjian Renville ini? Salah satu isinya adalah mengakui wilayah Indonesia yang dikuasai Belanda sesuai garis Van Mock atau garis demarkasi. Itu dia isinya. Namanya, jawabannya adalah Perjanjian Renville. Nah, kalau kita lihat ke option jawabannya, manakah jawaban yang mendekati terkait dengan isi kesepakatan dari Perjanjian Renville ini? Kita lihat yang A. Belanda mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Sebenarnya pernyataan ini agak sedikit rancu ya, karena yang benarnya itu adalah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera tanpa adanya Madura. Kemudian yang B, Belanda tetap akan menguasai seluruh Indonesia sebelum terbentuknya RIS. Ini salah. Belanda tidak menguasai seluruh Indonesia, tapi memang wilayah RI jadi sangat sempit karena dengan adanya batas demarkasi tadi, artinya adalah dalam perjanjian tersebut daerah yang sudah diduduki oleh Belanda itu akan tetap menjadi miliknya Belanda gitu. Maka dari Renville ini salah satu dampaknya adalah Indonesia akan semakin sempit. Kemudian yang C, Belanda menghentikan gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Ini ada salah karena tidak ada klausul tentang pembebasan tahanan politik dalam perjanjian Renville. Kalau yang D, kapal perang Belanda akan ditarik dengan catatan RIS atau Republik Indonesia Serikat akan mendapatkan korvet. Ini juga salah karena tidak ada kesepakatan tentang soal pertukaran kapal perang. Jadi sebenarnya tidak ada opsi yang sepenuhnya tepat ya dari option A, B, C, D ini, tapi yang paling mendekati isi asli perjanjiannya itu adalah yang A. Walaupun harus ada yang dikoreksi bahwa wilayah yang diakui itu adalah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, bukan termasuk Madura. Oke, kakak jelaskan terlebih dahulu sedikit tentang latar belakangnya kenapa adanya muncul pemberontakan oleh DITII di Aceh ini. Latar belakangnya adalah pada awalnya Aceh ini dijanjikan sebagai daerah istimewa dengan otonomi yang luas terutama dalam urusan agama dan adatnya. Namun dalam praktiknya pemerintah pusat melebur Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1950. Tentu hal ini menimbulkan kekecewaan besar masyarakat Aceh, terutama karena mereka merasa identitas Islam dan status istimewa mereka diabaikan.
Akhirnya mereka memproklamasikan bergabung dengan DITI atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Apa yang melatar belakangi hal ini? Kalau kita lihat dari option A, B, C, dan D ini, kita analisa satu persatu. Kita lihat opsi yang A. Dilihat dari tata kelola pemerintahanlah yang membuat konflik ini dipicu. Ini sebenarnya juga bisa masuk ya option ini, karena masalah administrasi Aceh dilebur ke Sumatera Utara. Tetapi mungkin ada yang lebih signifikan kenapa pergejolakan konflik ini sangat muncul. Ini lebih ke lihat tadi dari untuk agama dan adat. Kita yang option B, ideologi dan identitas pemimpin. Ini cukup relevan ya, karena Daud Baureh tadi yang pemimpin dari Aceh ini menginginkan Aceh itu lebih islami, bahkan ingin bergabung dengan negara Islam Indonesia. Kemudian yang C, nilai dan status kelompok. Ini bisa juga menjadi option jawabannya, tapi lebih ke soal sosial, bukan inti dari konfliknya tadi. Kalau yang option D, tujuan dan motivasi tersembunyi ini tidak sesuai dengan fakta sejarah. Jadi option yang lebih mendekati itu adalah dengan ideologi dan identitas pemimpin. Ini dia yang B. Oke, kita ke soal selanjutnya. Deklarasi Juanda ditetapkan sebagai Konvensi Hukum Laut 3 oleh PBB pada tahun 1982. Konvensi ini dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Pengakuan atas deklarasi Juanda menyebabkan, ini dia, luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km persegi menjadi 5 juta sekian. Perluasan wilayah ini diakibatkan oleh apa? Kita analisa opsi jawabannya satu per satu. Kita berkisah terlebih dahulu tentang konteks deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Sebelum deklarasi, laut di antara pulau-pulau Indonesia ini dianggap sebagai laut bebas, bukan wilayah kedaulatan negara Indonesia. Namun, deklarasi Juanda hadir untuk menyatakan bahwa laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia adalah menjadi satu kesatuan wilayah kedaulatan Republik Indonesia berdasarkan asas negara kepulauan. Nah, hal ini baru diakui dunia secara internasional setelah Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS tadi ya pada tahun 1982. Dampaknya apa bagi negara Indonesia? Wilayah Indonesia menjadi membesar karena laut antar pulau dihitung juga sebagai wilayah Indonesia, bukan lagi sebagai laut bebas. Maka option jawabannya kita lihat A, penambahan wilayah laut yang sebelumnya menjadi laut bebas. Ini jawaban yang tepat sekali. Karena wilayah Indonesia, wilayah lautnya menjadi bertambah. Yang dulunya laut bebas itu dianggap bukan menjadi bagian kedaulatan negara Republik Indonesia. Dengan adanya deklarasi Juanda ini, laut bebas yang ada di sekitaran kepulauan kita itu diakui menjadi wilayah Indonesia. Jawabannya yang tepat adalah A. Oke, adik-adik pejuang Olimpiade Madrasah Indonesia IPS MTS, itu dia part kedua dari pembahasan soal latihan untuk cabang sains bidang studi IPS yang kakak ambil dari referensi soal KSM tahun 2023 tingkat provinsi. Nah, semoga soal-soal KSM yang kakak bahaskan di channel YouTube ini bisa keluar semuanya di soal Olimpiade Madrasah Indonesia saat ini. Untuk video part selanjutnya nanti di-upload jika sudah adik-adik belajar materi di video kali ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.